Halo semuanya, di video kali ini aku akan menjelaskan tentang tutorial menggunakan latex dengan Overleaf dengan template laporan tugas akhir dari Departemen Fisika ITS. Pertama, kita harus download file template-nya dulu di link GitHub template Fisika ITS. Nah, contohnya di sini aku udah download filenya. Jadi, file yang kita download itu berupa zip file yang di dalamnya udah ada folder dan file untuk template-nya. Jadi kita gunakan template file ini. Kemudian untuk menggunakan latexnya, di sini kita akan pakai website Overleaf. Di sini website ini untuk editor latex, jadi bisa diakses secara online. Kita nggak perlu download lagi. Tinggal diketik overleaf.com. Tampilannya akan kayak gini. Nah, kalau belum punya akun bisa klik register. Di sini aku udah punya akun, jadi tinggal login. Oke, di sini udah masuk di Overleaf-nya. Ini adalah tampilan dari dokumen-dokumen yang kita punya atau project yang kita punya. Untuk membuat project baru, kita klik new project di sebelah sini. Di sini ada beberapa pilihan. Kita pilih yang upload project karena tadi kita udah download file sebelumnya. Kita klik select a zip file. Kita pilih file yang tadi. Open. Oke, sekarang kita udah bisa buka file template-nya. Nah, jangan lupa di sini kita gunakan compiler Lua LaTeX karena template-nya kita pakai compiler Lua LaTeX, jadi kita harus ikutin aja. Nah, di sini ada beberapa bagian ya. Di sebelah kiri ini ada isi dari template-nya, ada folder-folder dan file yang ini kita nggak perlu ubah lagi sementara ini. Kemudian yang tengah ini adalah editornya yang nanti kita gunakan untuk menulis laporannya atau menulis perintah-perintah latexnya. Nah, yang di kanan ini adalah hasil setelah kita compile gitu. Jadi bentuknya dokumen PDF seperti ini. Oke, yang pertama kita di main.txt. Di sini isinya penjelasan tentang template-nya, ada nama pembuatnya dan lain-lain. Ini ada pengaturan umum untuk font, dokumennya, kontennya, dan lain-lain. Sementara ini kita nggak perlu ubah dulu untuk main.txt. Selanjutnya kita masuk ke informasi.txt. Di sini ini tempat untuk menuliskan informasi-informasi di laporan. Di sini ada misalnya judulnya, kemudian ada nama mahasiswanya, terus ada informasi dosbing sama informasi kampus. Ini kita tinggal nulis informasinya di sini. Jadi nanti di semua dokumennya kita nggak perlu ngetik-ngetik ulang lagi. Kita hanya perlu ngisi di awal ini. Misal pertama kita isi kode mata kuliah di sini. Mata kuliahnya kan tugas akhir. Kodenya diisi di sini. Misal cek aja ya. Ini untuk kodenya. Harusnya sama. Ini misalnya ya. Kemudian judulnya kita bisa isi di sini. Jadi kita mengisinya itu di yang bagian tulisan yang warna hitam ini. Untuk yang warna biru ini perintahnya untuk latexnya. Nah, yang warna hijau ini untuk komentarnya. Jadi ini nggak diproses. Oke, lanjut kita isi di bagian sini. Misal judulnya itu studi komputasi material bla bla bla. Terus kita tulis juga di sini judulnya dalam bahasa Inggris ya. Aja misal ini judulnya dalam bahasa Inggris, tulis di sini. Terus nama mahasiswanya tulis di sini misal. Terus nomor induknya. Nah, ini semua informasi ini bisa diisi. Ini ada email, informasi dosen pembimbing, informasi kampus, terus tanggal, itu diisi di bagian sininya.
Sekarang kita coba compile dulu. Ini untuk hasilnya. Jadi yang tadi ada beberapa informasi yang kita masukkan sudah masuk di sini. Misalnya kodenya udah berubah, terus judulnya juga udah berubah, namanya, NRP-nya ini dosen belum berubah karena tadi kita belum masukin ya, jadi masih tetap seperti ini. Jadi nanti tinggal dilengkapin semua yang informasi yang ada di informasi.txt ini bisa otomatis keisi semua di PDF-nya. Oke, sekarang lanjut kita ke bagian halaman depan. Nah, di sini ada beberapa file ya yang kita perlu isi. Misalnya yang pertama lembar pengesahan. Kita masuk ke pengesahan.txt. Di sini sudah ada formatnya ya, jadi kita nggak perlu isi lagi. Untuk nama mahasiswa, judul, dosen tadi kan udah diisi di informasi.txt, jadi di sini nggak usah diubah lagi. Lanjut kita ke abstrak. Di sini kita masuk ke abstrak.txt. Yang di bagian awal ini pengaturan untuk judulnya dan juga untuk informasi nama, NRP, departemen, pembimbing sampai sini. Untuk menuliskan abstraknya kita bisa tuliskan di sini, bagian ini sampai sini. Misalnya kita menuliskan abstraknya penelitian ini berjudul bla bla dengan tujuan untuk apa gitu misalnya. Kita coba compile. Nah, abstraknya nanti akan berubah sesuai yang kita masukkan. Ini udah berubah seperti ini. Nah, di sini ada keterangan single spacing dan indent ini untuk mengatur space-nya dan mengatur agar jadi paragraf yang menjorok gitu. Jadi kalau mau buat paragraf diawali dengan perintah ini. Kemudian untuk kata kuncinya, di sini kita tinggal ganti di bagian sini. Ada kata kunci 1 sampai 4. Misalnya kata kunci 1 kita masukkan misalnya analisis. Coba kita compile lagi. Nah, ini udah berubah ya hasilnya. Jadi nanti kita tinggal tuliskan semua kata kuncinya di bagian ini. Ini ada perintah teks IT ini untuk buat jadi tulisan miring atau italic. Kalau yang BF ini untuk bold. Oke, lanjut. Abstrak udah selesai. Untuk yang abstrak bahasa Inggrisnya juga sama caranya seperti tadi. Tinggal tuliskan abstraknya dan kata kuncinya dalam bahasa Inggris. Selanjutnya kita lanjut ke kata pengantar. Oke, di sini kata pengantar yang awalnya ini untuk pengatur judulnya nggak perlu kita ubah. Yang kita ubah itu di sini. Kita bisa nulis kata pengantarnya. Misal ini misalnya kata pengantar. Nah, nanti akan berubah seperti ini. Jadi tuliskan di bagian sini. Nah, untuk misal kita mau buat ganti baris, itu kita kasih jeda 1 enter seperti ini. Jadi space-nya itu seperti ini. Terus ini misalnya ganti baris. Coba kita compile lagi. Nah, seperti ini. Jadi di bawahnya. Jadi kalau misal mau membuat paragraf baru itu kita kasih jeda 1 enter lah ini. Terus untuk tanggal pengesahan ini kita tinggal panggil nama kota juga karena tadi udah dituliskan di informasi, jadi kita nggak perlu ngetik ulang tanggalnya, kita tinggal panggil pakai / tanggal pengesahan. Oke, untuk kata pengantar berarti tinggal diisi yang bagian ini aja. Setelah kata pengantar, sekarang kita masuk ke bagian daftar isi. Jadi di sininya kita klik daftar isi. Ini daftar isinya nanti akan otomatis sesuai dengan
konten apa aja yang kita masukin, section apa aja yang kita masukin. Jadi di sini kita nggak perlu mengubah di bagian editornya ini, nggak perlu. Begitu juga untuk daftar gambar sama daftar tabel, nanti akan otomatis muncul sesuai gambar apa aja dan tabel apa aja yang kita masukin gitu. Jadi sekarang kita lanjut ke bab 1. Sini bab 1 ada di bagian folder konten ini. Terus kita klik yang bab 1. Nah, di sini bab 1 ini ada beberapa section mulai dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, sampai ini sistematika penulisan. Jadi di sini untuk membuat section seperti ini itu diketikkan /section, kemudian dalam kurung nama sectionnya apa. Jadi di sini untuk di bab 1 ini udah ada semua sectionnya, udah sesuai template seperti ini. Jadi kita tinggal menuliskan di bawahnya ini. Jadi misal kita mau nulis di latar belakang, jadi kita nulisnya di bagian bawahnya section ini. Ini semuanya masuk ke latar belakang sampai sebelum section yang kedua gitu. Jadi misal kita mau nambahin ini di sini. Ini misalnya kita nambahin. Coba kita compile. Nah, ini bakal muncul di sini ya. Dan di sini ini nyambung karena tadi kita nggak beli satu di enter gini. Ini kalau kayak gini nanti bakal jadi beda paragraf. Nanti tinggal ditambahin aja seperti itu di latar belakangnya, dan yang nggak perlu nanti ini bisa dihapus. Nah, ini jadinya dua paragraf yang berbeda. Soalnya ini kita kasih enter. Nah, selanjutnya kalau misal kita di laporan kita itu perlu menyantumkan penomoran atau dalam bentuk poin-poin gitu ya, itu kita bisa pakai template ini dari setlist ini, kemudian begin enumerate sampai bagian enumerate ini digunakan untuk membuat tulisan yang ada nomornya seperti ini, nomor 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu kita bisa pakai template yang ini. Nah, itu caranya. Kita tinggal kalau misal kita mau menambahkan, misal kita nambahkan poinnya di sini, kita nambahin itu, kita pakai /item, kemudian poinnya apa, ini misalnya kita nambahin poin 1. Nah, ini coba kita compile, nanti akan ada poin baru di sini. Nah, ini kan tadi nggak ada nomor 1 ini kan, tadi nomor 1-nya itu yang bagian sini, jadi ada 1 poin lagi di sini. Caranya kita cuma tinggal ketik /item di depannya gitu, itu jadi 1 poin. Nah, di sini untuk yang tanda persen ini cuma untuk memisahkan ya, biar nggak campur semua gitu, pusing. Jadi nanti kita tinggal kalau mau nambahin lagi ya tinggal /item nomor 2 gitu. Seperti itu untuk melakukan penomoran. Nah, kalau misal kita mau poin-poinnya tuh dalam bentuk bukan nomor tapi poin, itu kita bisa ganti enumerate ini jadi itemize. Itu kalau misal kita mau dalam bentuk poin, jadi kayak gini, itemize. Jangan lupa di bagian n-nya sini juga diganti. Nah, ini coba kita compile. Nah, nanti hasilnya akan jadi poin-poin seperti ini. Itu kalau misal kita mau bikin dalam bentuk poin. Nah, di template ini di sini juga berisi penjelasan yang nanti bisa dibaca, cara penggunaan template-nya juga. Oke, selanjutnya ini kita masuk ke section baru. Di section ini caranya sama aja, kalau mau menambahkan ya kita tinggal nulis di bawahnya section ini sebelum section selanjutnya. Dan kita mau
ganti ini nih, rumusan masalah kita ganti. Misalnya seperti ini, kita coba compile. Nah, nanti akan diganti kayak gini ya, jadi tinggal ditulis di bawahnya section. Kemudian gitu juga caranya untuk section-section selanjutnya, sama aja. Nanti kalau misal mau penomoran ya tinggal pakai template yang tadi, begin enumerate. Ini juga ada templatenya. Nah, selanjutnya untuk section sistematika penulisan, ini tuh bentuknya tabel. Jadi di sini formatnya kayak gini. Nah, nanti kan yang kita mau ganti itu di bagian bawahnya pendahuluan sini ya. Bawahnya pendahuluan pustaka itu kita bisa tulis di bagian sininya. Ini terus ini ada keterangan tuliskan paparan singkatnya, misal tinjauan pustakanya isinya termoelektrik, kemudian semikonduktor. Nah, coba kita compile. Dia akan muncul di bawahnya tinjauan pustaka sini. Nah, seperti ini. Nanti gitu juga untuk bab-bab yang lainnya. Oke, seperti itu untuk bab 1. Selanjutnya untuk bab 2. Di sini kita klik yang bab 2 ini. Nah, di sini untuk caranya kurang lebih sama seperti sebelum-sebelumnya. Jadi kalau untuk menambahkan section bisa diganti nama sectionnya ini, kemudian isinya ditulis di bawahnya. Nah, di sini ada penjelasan mengenai cara untuk melakukan citasi. Jadi kalau kita ingin mencantumkan referensi dari artikel atau jurnal, nah itu kita bisa menggunakan /cite atau /cite p. Jadi nanti hasilnya itu citasinya akan seperti ini kalau menggunakan cite, jadi secara langsung. Nah, kalau menggunakan /cite p itu referensinya dalam kurung seperti ini. Nah, untuk kita mencantumkan artikelnya itu kita bisa klik di file pustaka.bib. Nah, di sini ini formatnya untuk mencantumkan metadata dari artikel yang ingin kita citasi. Misal kita di sini ingin menambahkan artikel baru yang ingin kita citasi. Di sini ada misalnya artikel dari Science Direct, kita bisa klik cite. Kemudian kita pilih export citation to bibtext. Nah, di sini akan otomatis mendownload file .bib. Isinya seperti ini. Ini bisa kita copy, kemudian kita masukkan ke pustaka.bib ini. Nah, seperti ini. Untuk abstraknya ini bisa kita hapus saja karena kita nggak membutuhkan datanya, kita cuma butuh data di atas-atasnya ini. Nah, di bagian sini ini adalah kata untuk memanggil artikel ini ketika kita melakukan citasi gitu. Jadi ini kan kata-katanya seperti ini. Agar lebih mudah kita ganti dengan misalnya autornya ini Adam. Nah, nanti kalau kita ingin memanggil artikel ini, kita bisa mengetikkan seperti ini. Misal kita ingin menambahkan artikel yang baru saja kita tambahkan, kita ketik /cite p. Dan nah, ini sudah ada pilihannya dari artikel yang baru saja kita masukkan. Sekarang coba kita compile. Nanti akan muncul citasinya di sini. Nah, ini sudah muncul artikel yang baru saja kita tambahkan. Selanjutnya untuk menuliskan persamaan matematika. Jadi kalau di laporannya itu nanti ada persamaan seperti ini, itu bisa kita tuliskan dengan template ini, begin equation sampai end equation. Persamaannya kita tulis di setelah begin ini. Nah, di sini kan ada contohnya itu persamaan zati. Di sini ada simbol-simbol yang ditulis dengan
perintah ini, jadi backslash kemudian nama simbolnya. Nah, untuk nama-nama simbol yang bisa kita tambahkan ke LaTeX itu banyak referensinya. Di sini juga dicantumkan ada beberapa simbol. Misalnya kita ingin menambahkan alpha, beta, atau pi, itu kita bisa tuliskan backslash terus nama simbolnya. Nah, misalnya kita di sini ingin mengganti persamaan ini menjadi persamaan lain, misalnya sama dengan x kuadrat. Ini bisa kita compile. Nah, hasilnya akan nanti berubah seperti ini. Untuk penomorannya ini akan otomatis mengikuti bab dan nomor persamaannya, jadi nggak perlu kita ganti-ganti lagi. Nah, di sini untuk label itu adalah untuk melabeli persamaan ini. Jadi ketika nanti kita di paragraf selanjutnya mau memanggil persamaan ini, kita bisa memanggil labelnya menggunakan seperti ini. Ini kan ada contohnya backslash ref kemudian label ini kan. Nah, nanti di sininya akan otomatis memanggil nomor dari persamaan yang ini tadi. Persamaan 2.1 adalah seperti itu. Nah, selanjutnya kalau untuk persamaan yang tidak perlu penomoran, kita bisa menggunakan template yang ini, begin display math. Caranya sama. Nah, di sini tampilannya akan seperti ini, tidak ada penomorannya. Nah, selanjutnya kalau kita ingin membuat tabel di dalam laporan kita, itu bisa menggunakan template yang ini. Mulai dari begin table ini sampai end table, itu adalah template untuk membuat tabel. Nah, di sini HT ini menyatakan posisinya, kemudian caption ini kita bisa tuliskan keterangan tabelnya, sedangkan label ini untuk melabeli tabelnya, untuk memanggil tabelnya seperti label pada persamaan tadi. Nah, untuk membuat tabelnya ini kita bisa tuliskan begin tabular, kemudian di sini ada tulisan CCC. Ini menunjukkan kalau tabelnya itu ada 3 kolom. Nah, tiap kolomnya itu perataannya adalah center atau rata tengah. Kalau misal kita ingin tabelnya itu salah satunya rata kanan atau rata kiri, kita bisa ganti aja. Misal kita ingin kolom yang pertama itu rata kiri, kita bisa ganti dengan L. Yang kita coba compile. Nanti hasilnya kolom pertama akan rata kiri seperti itu. Nah, ini nggak terlalu terlihat karena kolomnya karena tulisannya banyak, tapi ini rata kiri. Kemudian di sini ada hal lain, ini untuk membuat ada garis horizontal ini. Nah, di sini ini menunjukkan satu baris. Tiap tulisan ini menunjukkan satu baris, dan seterusnya. Tiap barisnya itu ada 3 kolom yang dipisahkan dengan tanda dan. Ini kolom 1, kedua, 3 dan seterusnya. Nah, misalkan kita ingin menambahkan 1 kolom lagi di tabel ini, kita bisa tambahkan di sini. Misal kita ingin yang kolom baru itu rata tengah, kita bisa tambahkan C di sini. Jadi ada 4 kolom. Nah, kita tambahkan juga di setiap barisnya di sini. Tambahkan pakai tanda dan. Kemudian ini tulisan pada kolom barunya. Ini kolom baru. Kita tambahkan pada setiap barisnya. Nah, kalau kita compile nanti hasilnya akan ada kolom baru. Nah, di sini udah jadi 4 kolom. Jadi begitu untuk cara membuat tabel. Nah, di sini juga ada template tabel lagi. Di sini untuk kalau kita ingin tabelnya itu berbentuk vertikal seperti ini. Jadi ini bedanya sideways table seperti itu. Selanjutnya untuk memasukkan gambar dan kode, di sini kalau kita ingin memasukkan gambar, kita perlu mengupload file gambarnya dulu di folder gambar ini. Jadi folder gambar ini isinya gambar-gambar yang mau kita cantumkan di laporan. Jadi kita klik foldernya, kemudian klik upload, kemudian upload filenya di sini. Di sini sudah ada contohnya beberapa file gambar. Misalnya di sini kita ingin menampilkan gambar seperti ini. Jadi template-nya ini mulai dari begin figure sampai end figure.
Kemudian di bagian include graphics ini kita bisa atur tebal gambarnya. Kemudian ini adalah alamat dari gambarnya. Tadi kan kita uploadnya di folder gambar. Jadi nanti kalau kita ingin mengganti gambarnya, kita ganti nama filenya sesuai nama file dari gambar yang kita upload. Kemudian caption ini untuk keterangan gambarnya dan label untuk label gambarnya. Kemudian kalau kita mau menuliskan tulisan berbentuk kode atau script seperti ini, kita menggunakan template yang ini. Jadi kita tinggal menuliskan kodenya di tengahnya seperti ini. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini untuk kode-kode yang tadi yang bisa dituliskan simbol-simbolnya. Seperti itu untuk bab 2. Baik, dilanjutkan untuk bab ketiga. Untuk bab 3 di sini yaitu bab metodologi. Teman-teman bisa melanjutkan menulis konten. Di sini bisa dilihat untuk mendapatkan chapter. Untuk chapter bab 3 itu tulis metodologi, yaitu di bagian sini. Lalu di sini untuk section, teman-teman bisa atur sendiri untuk sectionnya. Di sini ada section diagram alif-alif penelitian, lalu ada section dari jenis dan desain penelitian, lalu ada lokasi dan waktu penelitian, dan seterusnya. Begitu juga dengan subsection. Di sini ada subsectionnya. Untuk subsection dari 3.4 seperti prosedur penelitian, subsectionnya perangkat penelitian. Teman-teman bisa bikin di atasnya subsection lagi, yaitu ada subsection. Begitu juga dilanjutkan, teman-teman juga bisa menambahkan gambar. Untuk menambahkan gambar, teman-teman bisa upload di folder gambar di sini, lalu teman-teman tekan foldernya, lalu teman-teman bisa langsung upload gambar dengan drag and drop di sini. Next, untuk bab 4, teman-teman bisa lanjutkan untuk menulis konten di bab 4, yaitu di sini. Di sini teman-teman bisa menulis bagian-bagian yang teman-teman perlukan untuk dimasukkan ke dalam bagian 1, bagian 4.1, bagian 4.1.1 hingga teman-teman selesai. Di sini lalu dilanjutkan untuk di bab kelima, teman-teman bisa menyelesaikannya. Untuk di bab 5 yaitu bab kesimpulan atau penutup. Untuk bab penutup di sini ada section kesimpulan, dan untuk kesimpulan dan juga ada section saran. Di sini teman-teman bisa menuliskan konten yang teman-teman inginkan. Lalu di bagian akhir, teman-teman di sini ada bagian daftar pustaka. Teman-teman bisa menulisnya di luar sini, lalu ditulis bagian pustaka BIP. Di sini terlihat contoh dari referensi buku, beberapa contoh dari referensi yang ada. Di sini ada contoh referensi buku. Lalu di sini juga ada contoh referensi dari artikel dan juga jurnal ilmiah. Lalu di sini juga ada referensi berupa artikel dari proceeding ilmiah. Lalu ada juga contoh referensi berupa laman internet dan juga contoh referensi yang berupa disertasi. Di sini teman-teman tidak perlu mengetiknya satu persatu, namun di sini bisa dilihat untuk mencari daftar pustaka sendiri. Teman-teman bisa membuka dari Google Scholar. Dari sini di Google Scholar, teman-teman bisa tulis misalnya termoelektrik. Oke, di sini terlihat salah satu jurnalnya, lalu kita bisa ketik kutip, lalu di sini ada bootlegs. Oke, di bagian sini teman-teman bisa tinggal copy, lalu dimasukkan ke sini. Seperti itu. Teman-teman bisa langsung recompile. Baik, selanjutnya untuk terakhir, teman-teman bisa lanjutkan dengan menulis lampiran
lampiran. Untuk lampiran bagiannya ada di halaman belakang, lalu di sini ada folder lampiran. Di sini lampirannya teman-teman bisa langsung tulis saja bagian lampiran yang teman-teman perlu masukkan. Lalu di bagian terakhir di sini adalah biografi penulis. Untuk bagian biografi penulis, teman-teman bisa tulisan di folder halaman belakang, lalu di biografi. Di sini untuk biografi, teman-teman bisa tuliskan biografi singkat mengenai data diri teman-teman.